Oke, kita lanjut lagi ya. Yang pernapasan perut. Ya tadi, pernapasan perut inspirasi terjadi saat otot rongga diafragmanya berkontraksi, posisi diafragma menjadi mendatar, sehingga rongga dadanya membesar dan tekanan udaranya lebih kecil, sehingga udara bisa masuk ke paru-paru karena tekanan udara dalam perutnya kecil ya. Sedangkan ekspirasi, penapasan itu terjadi otot rongga diafragmanya berelaksasi. Rongga dadanya mengecil, tekanan udaranya menjadi lebih besar sehingga udara keluar dari paru-paru. Nah, ini paru juga ada 3 ya. Pleura parietalis ini yang paling luar ya kan. Nah, ini pleura visceralis ini yang di dalam. Nah, ini ada ruangnya, ini adalah si intrapleural ya. Jadi pleura itu kan selaput apa namanya yang menutupi paru-paru ya. Nah, itu juga terjadi ada 3 bagian ya. Ada parietalis yang paling luar, ada intrapleural yang tengah-tengah, yang paling dalam mau ke alveolus tuh visceralis. Nah, pada saat tadi inspirasi kan volumenya paru-paru meningkat. Nah, si tekanan intrapleural itu mengalami penurunan. Kemudian pada waktu inspirasi jumlah volume udara dalam paru-paru meningkat, sedang pada waktu ekspirasi jumlah volume udara paru-paru menurun. Nah, ini yang tadi ya, pleura visceralis yang paling depan, tengah-tengah ada intrapleural dan paling dalam ada pleura parietalis. Nah, ini kita contoh misalnya ada piston, kita tarik ya, maka volume di ruang intrapleural itu meningkat. Kalau dia meningkat, volumenya maka di volume meningkat, sedangkan yang lainnya mengalami penurunan tekanan. Kalau kita terkena penyakit fibrosis paru-paru atau pembentukan jaringan, pistonnya ini misalnya ditarik, pernya lemah sehingga perubahan tekanan kecil. Nah, ini adanya kompliasi. Untuk komponen udara, ketika kita inspirasi 80% nitrogen kita masukkan, 19% oksigen dan 0,04% karbon dioksida kita masuk ya. Tapi ketika ekspirasi justru 80% nitrogen, 16% oksigen, jadi ada yang masuk ya, 3%-nya, dan 4% karbon dioksida. Makanya masukin oksigen dan mengeluarkan CO2. Sebenarnya ada nitrogen ya, cuman nitrogennya keluar masuknya sama. Makanya dianggapnya yang masuk oksigen 19%, yang keluar CO2. Sebenarnya karbon dioksida juga masuk ya sebesar 0,04%, tapi yang keluar justru lebih banyak, 4%. Jadi kalau kamu menghirup udara 10 kilo nih, nah itu yang masuk ke paru-paru tuh cuma setengah kilo. Jadi kecil ya. Untuk persentase air dalam tubuh manusia, ketika bayi itu banyak ya cairannya 100%. Ketika dia bayi itu 80%, ketika dewasa 70%, dan ketika tua 50% cairannya. Untuk kompartemen cairan, ini ada 2 kompartemen, ada intraseluler atau chest, ekstraseluler. Pada orang dewasa 60%. Nah, tugas 2 kamu adalah kamu cari kompartemen kamu ya. Jadi kamu tulis berat badan kamu kaliin 60%. Berarti kamu tahu cairan tubuh yang ada di tubuh kamu. Oke, kemudian kembali ke hukum Boyle. Ini ada massa gas pada temperatur konstan, maka tekanannya terbalik. Nah, ini rumusnya P kali V ya. Tekanan kali volume itu tetap menurut si Boyle. Untuk Dalton itu menyatakan bahwa suatu campuran dari beberapa gas nih, misalnya ada gas apa aja teh, oksigen, nitrogen, tekanan yang diberikan setiap gas itu sama dengan tekanan pada keadaan di mana hanya gas tersebut yang mengisi ruang. Jadi misalkan ada oksigen, kemudian ada nitrogen, itu kita jumlahin P1 tambah P2 tambah P3 dan seterusnya. Sama kayak tadi komponen udaranya, yang inspirasinya berapa, ekspirasinya berapa, itu totalnya misalnya harus 100%.
Kemudian ada hukum Laplace. Hukum Laplace ini menyatakan tekanan, ini minggu lalu sebelumnya udah ya. Tekanan pada gelembung alveolus itu berbanding terbalik terhadap radius dan berbanding lurus terhadap tegangan. Jadi ketika si alveolus ini ada tekanan ya, justru dia nilainya sebanding dengan radius, berbanding terbalik dengan radius dan sebanding dengan tegangannya. Ada percobaan tentang Laplace ya, menggunakan gelembung sabun. Ketika katup dibuka, udara yang berada dalam gelembung kecil ini akan masuk ke dalam gelembung besar. Nah, gelembung sabun yang kecil ini bisa diibaratkan ya, meskipun nggak sama, seperti alveolus yang kolaps atau lektasis. Kalau dia masuk ke dalam gelembung besar. Ada juga efek Bernoulli. Efek Bernoulli tadi sama ya. Ada tabung dengan penyempitan atau perbedaan ketinggian, di mana diameter tabung berkurang secara bertahap, kemudian bertambah lagi secara bertahap. Pada tekanan terendah terdapat pada titik yang paling sempit. Nah, untuk efek Bernoulli ini bisa diterapkan di masker oksigen Venturi dan nebulizer ya, seperti ini, supaya udaranya masuk. Nah, untuk tugas-tugasnya ini ya, 2 slide tambah yang tadi sebelumnya. Jadi kamu cari tentang respiratory distress syndrome, kamu cari juga efek tekanan barometrik terhadap oksigen, efek tekanan barometrik terhadap udara, dan efek barometrik terhadap kesehatan. Setelah itu kamu buat juga contoh soal mengenai hukum Poisson. Ini yang minggu lalu ya, tahanan perifer, tahanan terhadap debit zat cair. Habis itu kamu cari soal lagi tentang laju endap dan gaya buoyancy, kecepatan kritis Osborne-Reynolds. Kemudian cari juga contoh-contoh soal mengenai membran kenyal berbentuk silinder, membran kenyal berbentuk bola. Banyak ya tugasnya. Kemudian kamu cari juga tentang alat ukur volume paru-paru, bagaimana sih mengukur paru-paru itu alatnya, dan habis itu kamu jelasin caranya. Jadi ini ada 3 tugas, ditambah kamu cari ini tadi ya, kompartemen cairan, sama kamu cari juga tentang apa namanya si yang tadi ibu suruh kemana ya, adalah pokoknya di video itu kamu cari ya tugasnya 4 atau 5 itu. Oke, pertemuan kita sampai periode ini selesai ya. Kita lanjutin lagi nanti minggu depan mengenai bioakustik ya. Oke, assalamualaikum.